Om Swastiastu. Perkenalkan, nama saya Kadek Nantari. Saya dari Pendidikan Kimia Kelas IKI semester 1 dengan NIM 2513031019. Di video ini saya akan mempresentasikan tentang materi Awatara dan orang suci. Dalam perjalanan spiritual umat manusia, seringkali kita mendengar kisah-kisah tentang sosok luar biasa yang menjadi panutan dan inspirasi. Ada figur yang diyakini sebagai penjelmaan langsung Tuhan di bumi untuk sebuah misi agung, dan ada pula manusia biasa yang melalui perjuangan spiritual mendalam berhasil mencapai tingkat kesucian tinggi. Dalam tradisi spiritual, khususnya dalam agama Hindu, kedua konsep ini dikenal sebagai awatara dan orang suci. Yang pertama adalah memahami konsep awatara. Secara etimologi, kata awatara berasal dari bahasa Sanskerta, dari akar kata ava atau turun, dan tr atau menyeberang atau melintasi. Konsep ini merujuk pada inkarnasi atau perwujudan Brahma atau Tuhan Yang Maha Esa, khususnya Dewi Wisnu sebagai pemelihara alam semesta yang turun ke dunia dalam bentuk fana baik, manusia, hewan, maupun wujud lainnya untuk tujuan yang sangat spesifik. Awatara juga dikenal sebagai inkarnasi. Jenis-jenis awatara. Nah, awatara itu dibagi menjadi dua, yaitu ada Sakya Awatara dan Avesa Awatara. Sakya Awatara itu ketika Wisnu turun ke bumi seperti Dewa Krishna, Dewa Rama, dan Dewa Narasimha. Dan yang kedua itu Avesa Awatara. Ketika Dewa Wisnu secara tidak langsung memberdayakan kehidupan untuk mewakilinya, maka makhluk hidup itu disebut Avesa Awatara, seperti Navarada Muni, Parasurama, Vyasa, dan lain-lainnya. Sedangkan di Sakya Awatara dibedakan lagi menjadi dua jenis, yaitu Asawatara dan Purna Awatara. Nah, Awatara Purna yaitu sebuah kualitas Wisnu yang diekspresikan dalam inkarnasinya seperti Dewa Rama, Dewa Krishna, dan Dewa Narasimha. Dan yang kedua adalah Awatara Ansaru, yaitu Dewa Wisnu mengambil bentuk secara langsung tapi dia tidak terwujud setengah hewan seperti Matsya, Kurma, dan Waraha. Terdapat 10 daftar awatara dari Dewa Wisnu. Yang pertama adalah Matsya Awatara atau ikan besar. Matsya Awatara itu berwujud setengah ikan setengah manusia dari Dewa Wisnu. Matsya Purana, Matsya memberitahu Manu atau pemimpin manusia pertama tentang banjir besar dan membantunya menyelamatkan semua makhluk hidup, kitab Weda, dan benih dari semua tumbuhan. Yang kedua adalah Kurma Awatara atau kura-kura besar. Kurma adalah bentuk awatara setengah manusia setengah kura-kura dari Dewa Wisnu. Selama pengedudukan samudra atau samudra mantan, Kurma Awatara menyeimbangkan gunung Mandara pada cangkangnya untuk membantu para dewa dan iblis atau raksasa dalam proses pengadukan. Dia juga diyakini telah menopang beban kosmos di punggungnya. Yang ketiga adalah Waraha Awatara, yaitu babi hutan. Waraha adalah awatar setengah manusia dan setengah babi hutan perwujudan Dewa Wisnu. Dalam kitab Purana disebutkan dia membunuh iblis Hiranyaksa untuk menyelamatkan Budewi, personifikasi bumi, dan mengembalikannya ke permukaan dari kondisi tenggelam menggunakan taringnya. Dan yang keempat adalah Narasimha Awatara atau manusia berkepala singa. Narasimha adalah awatar setengah singa dan setengah manusia dari Dewa Wisnu. Ia dilahirkan untuk mengakhiri pemerintahan Raja Iblis Hiranya Kasyap dan membangun kedamaian, ketertiban, kebenaran, dan ajaran Dharma lainnya di bumi. Yang kelima adalah Wamana Awatara atau Brahma Kerdil. Awatar kelima Dewa Wisnu yaitu Wamana adalah seorang Brahma Kerdil. Awatar Dewa Wisnu ini datang untuk memeriksa kekuatan Raja Iblis Mahabali. Kemudian dia melakukan tipu daya saat melaksanakan upacara pengorbanan dan mengirimnya ke dunia bawah atau dunia akhirat. Yang keenam adalah Parasurama Awatara atau Brahma bersenjata kapak. Parasurama adalah awatar Brahma Ksatria dari Dewa Wisnu. Dia digambarkan sebagai seorang bijak dengan kapak di tangannya. Dia dilahirkan untuk mengakhiri tirani para kesatria jahat yang menyalahgunakan kekuatan mereka dan membuat hidup orang lain sengsara dan membawa mereka ke pengadilan. Yang ketujuh adalah Rama Awatara atau Pangeran Ayodhya. Dewa Rama adalah salah satu dewa paling penting dan kuat dalam agama Hindu dan tokoh utama dari epik Ramayana. Dia membunuh raja jahat Rahwana untuk mengakhiri pemerintahannya yang kejam dan untuk membebaskan istrinya Sita yang telah diculik oleh Rahwana. Dan yang ke-8 adalah Krishna Awatara atau Putra Wasudewa. Dewa Krishna adalah bentuk utama Dewa Wisnu. Ia diketahui mengakhiri pemerintahan tirani pamannya yaitu Kamsa, dan atas perannya sebagai kusir dan penasehat dari Arjuna serta pemandu Arjuna di Mahabharata. Yang ke-9 adalah Buddha Awatara atau Siddhartha Gautama. Siddhartha Gautama yang dikenal sebagai Buddha Gautama meninggalkan keluarganya dan semua harta benda untuk mencari pencerahan. Dia mendirikan Buddhisme dan mengajari orang-orang cara untuk mengakhiri semua jenis penderitaan melalui jalan mulia berunsur 8.
Yang ke-10 adalah Kalki Awatara atau Ksatria berkuda putih. Kalki adalah satu-satunya Awatara Wisnu yang belum lahir. Dikatakan bahwa dia akan mengakhiri semua kejahatan dengan mengalahkan iblis Kali dan memulai Satya Yuga atau Kali Yuga baru. Kali adalah semua emosi dan elemen negatif yang dipersonifikasikan menjadi satu. Kalki digambarkan sebagai seorang pejuang yang menunggangi kuda putih dan memegang pedang yang bersinar. Dan yang ketiga adalah orang suci. Orang suci ialah manusia yang memiliki kekuatan mata batin dan dapat memancarkan kewibawaan rohani serta peka akan getaran-getaran spiritual, belas kasih, dan memiliki kemurnian batin dalam mengamalkan ajaran-ajaran agama. Orang suci dalam agama Hindu digolongkan menjadi dua kelompok, yaitu golongan Eka Jati dan golongan Dwi Jati. Nah, golongan Eka Jati yaitu orang suci yang melakukan pembersihan diri tahap awal yang disebut Mawinten. Setelah melewati tahap Mawinten, golongan Eka Jati dapat memimpin upacara keagamaan yang bersifat triyatnya. Orang suci yang termasuk kelompok Eka Jati yaitu pemangku pinandita, balian, dalang, dukun, wasi, dan sebagainya. Dan yang kedua adalah golongan Dwi Jati. Golongan Dwi Jati adalah orang suci yang melakukan penyucian diri tahap lanjut atau mediksa. Orang yang telah melaksanakan proses mediksa disebut orang yang lahir dua kali. Yang pertama lahir dari rahim ibu, dan yang kedua adalah lahir dari guru. Orang suci yang termasuk kelompok ini antara lain pandita, pedanda, bujangga, maharesi, bagawan, empu, dukuh, dan sebagainya. 4. Ada syarat orang suci. Yang pertama itu adalah laki-laki sudah menikah atau tidak menikah seumur hidupnya atau disebut Sukla Brahmacari. Yang kedua adalah wanita yang sudah menikah atau tidak menikah seumur hidupnya atau Sukla Brahmacari. Yang ketiga adalah pasangan suami istri yang sah. Yang keempat adalah usia minimalnya 40 tahun. Yang kelima adalah paham bahasa Kawi, Sanskerta, Indonesia, dan menguasai secara mendalam isi dari kitab suci Weda dan memiliki pengetahuan umum yang luas. Dan yang keenam yaitu sehat jasmani dan rohani. Yang ketujuh berbudi pekerti yang luhur. Yang kedelapan tidak tersangkut pidana. Yang kesembilan adalah mendapat persetujuan dari gurunya Nabe. Dan yang ke-10 adalah tidak terikat dengan pekerjaan di luar kegiatan keagamaan. Dan yang kelima adalah tugas dan kewajiban orang suci. Sebagai orang suci tentu memiliki kewajiban dan tugas dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama adalah melaksanakan Surya Sewana setiap pagi. Yang kedua adalah memimpin persembahyangan umat. Orang suci itu, khususnya Sulinggi atau Pandita, adalah satu-satunya yang memiliki kualifikasi untuk memimpin upacara persembahan suci atau yatnya. Mereka bertindak sebagai perantara antara manusia dan para dewa, menyucikan persembahan melalui mantra dan ritual sehingga dapat diterima di alam ilahi. Tanpa mereka, banyak ritual penting tidak dapat dilaksanakan dengan sah. Dan yang ketiga adalah sebagai pendidik dan penafsir kitab suci. Ajaran dalam Weda, Upanishad, dan kitab-kitab lainnya seringkali bersifat filosofis atau kompleks. Orang suci berperan menerjemahkan, menafsirkan, dan mengajarkan esensi dari ajaran-ajaran ini kepada masyarakat awam dalam bahasa yang mudah dipahami melalui ceramah atau dharma wacana, penulisan, dan bimbingan pribadi. Dan yang keempat adalah melaksanakan tirtayatra. Yang kelima, aktif dalam kegiatan untuk meningkatkan kesucian diri. Dan yang keenam adalah mampu memberikan ajaran dharma pada umatnya atau sebagai pembimbing spiritual. Umat sering datang kepada orang suci untuk mencari nasihat tentang berbagai masalah kehidupan, dari masalah keluarga hingga krisis eksistensial. Dengan kebijakan dan ketenangan batin mereka, orang suci memberikan bimbingan yang berlandaskan pada prinsip-prinsip dharma. Nah, kesimpulannya, Awatara adalah anugerah ilahi yang datang dari atas, sedangkan orang suci adalah pencapaian manusia yang bergerak dari bawah. Keduanya memegang peran vital. Awatara itu memulihkan tatanan kosmik, sementara orang suci berfungsi sebagai pemandu spiritual umat, penafsiran kitab suci, dan perantara dalam ritual, membimbing manusia untuk mencapai tingkat kesucian yang tertinggi. Baik, sekian presentasi dari saya tentang bab 6 yaitu Awatara dan orang suci. Saya tutup dengan Paramasanti. Om Santi Santi Om.